Hai, nama saya James Warlo Mendrova. Udah lama juga nggak kesini, nggak di Reva. Pengen udah lama juga nggak ketemu Om David. Ya paling WA-WAan, telepon-teleponan ya. Tapi saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan buat setiap kita, saudara, hari-hari ini. Eh, Waktu saya ditanyain Victo, Victo itu Ernie. eh Ernie itu Victo. Buat yang nggak tahu. James apa James, temanya apa ya gitu kan, selalu kasih tema. Saya mikir apa ya temanya ya. Eh, Memang hari-hari ini saya lagi dapat sesuatu dari Tuhan gitu ya, sejak 3-4 bulan terakhir. Mungkin Cik Lucy juga tahu, saya sempat sempat mention di tempatnya Cik Lucia, di tempatnya Cik Lucia waktu itu, dari Matius 12, saudara, yaitu terkait dengan tanda Yunus. Lalu saya bilang, ya udah kasih temanya Sign of Jonah aja, tanda Yunus gitu ya, biar orang-orang bilang, wah ini apa nih, akhir zaman gitu ya, apa, tanda gitu yang akan kita terima. Kalau saudara itu yang kau harapkan, maka maaf, saya nggak lagi ngomongin akhir zaman. Tapi saya percaya bahwa satu hal yang saya percayai, setiap kali saya baca firman, setiap kali saya baca Alkitab, saya lagi baca surat cintanya Tuhan, saudara. Every time I read the Bible, it's the love letter from the Lord. It's His love letter to us, gitu. Jadi eh ngebaca firman itu buat saya, dan dari apa yang Tuhan kerjakan, dari apa yang Tuhan juga lakukan lewat Reva, pelayanan Reva, dan juga pelayanan Jakarta House of Prayer, J-Hope. Saya banyak belajar juga bahwa ngelihat ngelihat firman nih, kita harus ngelihat dari perspektifnya Tuhan gitu. Perspektifnya Tuhan ke kita itu selalu kasih, saudara. Dia nggak punya perspektif lain. Kenapa? Karena dia itu kasih. Jadi banyak orang baca kitab Yunus, banyak orang dengar tanda Yunus itu, mereka selalu mikirnya, oh ini penghakiman Tuhan. Oh ini adalah hukuman Tuhan. Nggak salah sih mereka mikir kayak gitu. Kenapa? Karena yang diajarin ke mereka ya kayak gitu. For years and years we were taught that Jonah got punished, and Jonah was so upset towards the Lord gitu. Ya, ada di situ. Saudara bisa baca Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal 4, saudara. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus ditanya, "Guru, kasih kami tanda." Lalu bilang, "Tidak ada satupun tanda buat generasi yang kayak gini, yaitu selain tanda Yunus." Mudah-mudahan nanti itu bisa terjawab. Well, ini apa yang saya dapatkan, Bapak Ibu ya. Jadi saya berusaha untuk to make this compact. Kalau nggak nutut, eh, nutut itu. Kalau nggak sempat, ya lain kali kita lanjutkan. Lain kali kita lanjutkan. Saya berusaha senutut saya malam ini, Bapak Ibu ya. Jadi ketika satu hari saya dalam waktu teduh saya dengan Tuhan, tiba-tiba saya sampai di Matius pasal 12 itu, ayat 38 sampai 40. Ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di masanya, ditanya, "Guru, kalau kamu bisa kasih kami tanda gitu ya, boleh dong kami lihat tandanya gitu. Em, Boleh dong kasih tahu ke kami." Kita semua tahu cerita itulah, saudara. Semua ini pasti sudah rajin baca Alkitab, saudara. Kalau tidak rajin baca Alkitab, saudara tidak mungkin datang ke Revival Fellowship itu. Ya, eh, lalu Yesus ngomong ke mereka kan. Yesus jawab, angkatan yang jahat ini nggak akan dapat tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam, demikian juga aku atau anak manusia akan ada di dalam bumi 3 hari, 3 malam juga. Lalu kemudian pada waktu nanti di hari penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu percaya kepada apa yang Yunus katakan, tapi orang-orang ini nggak mau percaya. Saudara, kita sering banget dengar ini dikotbahin dengan sense of anger, dengan sense of
sense of punishment gitu. Tapi ketika saya baca ini berulang-ulang, saya renungin, Tuhan bilang, sebenarnya Tuhan lagi ngomong gini. Ketika orang Farisi, ahli Taurat minta tanda, karena pada saat itu Yesus lagi di puncak pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang berharap Yesus ini Mesias gitu ya. Ya, orang-orang Yahudi berharap Yesus ini Mesias, sang penyelamat yang memang ditujukan buat nyelamatin mereka. Dari mana? Dari jajahan Romawi gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini berharap bahwa Yesus akan angkat pedang nih. Yuk, kita hajar nih Roma nih, kita hajar nih penjajah nih. Kalau Bapak Saudara nonton Black Adam, semacam itulah ya. Semacam Black Adam. Yesus itu dikira Black Adam, Saudara, yang akan membebaskan rakyatnya dari penjajahan gitu. Tapi Yesus pengen bilang gini ke mereka, "Hei, aku datang ke sini bukan karena kamu. Aku datang ke sini itu karena Bapakku yang nyuruh aku lakukan ini. Aku datang ke sini, datang ke muka bumi sebagai manusia karena rencana Bapa. Jadi, you can say anything, but what I do is the will of the Father." Dan rencana Bapa adalah untuk membuat Yesus harus mati, saudara. Dia harus disalibkan, mati dengan cara paling mengerikan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. That's the plan. That's the master plan of the Father untuk menebus semua umat manusia yang nggak pernah bisa ditebus. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa melakukan semua apa yang diminta atau dituntut oleh hukum Taurat. Dengan demikian kita nggak akan pernah layak untuk ditebus. Kita nggak akan pernah bisa didamaikan dengan Tuhan. Tapi Yesus datang. The perfect sacrifice, korban yang sempurna. Yang Yesus lagi bilang ke orang Yahudi itu gini, aku ini datang because the plan of my Father. Dan kamu gak ngerti itu. Orang Niniwe aja ngerti kok plannya Bapakku, tapi kamu gak bisa ngerti. Kenapa? Karena kamu dipenuhi dengan rencanamu sendiri. Then I come to Jonah. Lalu saya buka kitab Yunus, saudara. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang saya sampaikan bisa membuat kita merenungkan kasih Tuhan lebih lagi. Merenungkan bahwa Tuhan tuh luar biasa baik. Yunus pasal 1. Kita mulai Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. This is the beginning of Jonah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Wow, this is powerful. Ada satu kota dengan kejahatan yang sampai ke Tuhan, tapi Tuhan utus satu orang ke sana. This is powerful. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita udah tahu semua kisah ini sebenarnya. Yunus dapat panggilan dari Tuhan. Dan panggilan dari Tuhan ini nggak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena Yunus, nabi Tuhan. Oke, he is a prophet. Yunus ini nabi, saudara. Yunus ini kelasnya nabi, bukan jemaat biasa, bukan pengerja biasa, bukan pendeta biasa. Ini nabi, saudara. Ya, jadi dia dengar suara Tuhan, dia bisa kenali suara Tuhan. Lalu Tuhan ngomong ke nabi satu ini, Yunus, pergi ke kota yang besar itu, yaitu Niniwe. Niniwe di zaman itu termasuk kota yang besar, 120.000 jiwa di dalamnya. Sudah bisa baca Yunus pasal 4, saudara ya. 120.000 jiwa, 120.000 jiwa. Alkitab catat demikian. Lalu Yunus disuruh pergi ke sana karena kejahatan kota itu sampai ke hadapan Tuhan. And then tiba-tiba firman Tuhan atau Alkitab itu ngubah scene dari suara Tuhan kepada Yunus siap untuk lari.
Kalau saya baca yang kayak gini, saudara, saya nanya. Karena tadi Om David sudah bilang, saya ini pengajar filsafat gitu ya. Dan kami di filsafat diharuskan untuk bertanya gitu. Ketika menerima sesuatu, ketika baca sesuatu, kita harus bertanya. Jadi saya bertanya, kok Yunus malah lari ke Tarsis? Kenapa dia nggak mau ke Niniwe loh? Dia nabi loh. Sudah masuk akal dong pertanyaannya. Nabi loh ini loh. Ini nabi loh. Kok dia maunya larinya? Kok dia nggak mau ke Niniwe? Why? Gitu. Selidik punya selidik. Ketika Tuhan buka ini ke saya, lalu saya mulai lakukan sedikit research, ya. Research kecil-kecilan tentang Niniwe. Soalnya Niniwe itu adalah sebuah kota, it's an ancient city, kota purbakala, yang letaknya kurang lebih para arkeolog katakan sekitar Irak Utara. Ya, jadi ada di daerah Irak Utara. Dan Niniwe ini berdasarkan penemuan-penemuan arkeolog adalah sebuah kota yang memang sangat brutal, saudara. Kebrutalan Niniwe adalah musuh-musuh mereka atau orang-orang yang berusaha menentang kota ini, berusaha menyerang kota ini, mereka akan habisi dan tengkorak dari musuh-musuh Niniwe itu akan ditaruh di pintu gerbang kota Niniwe. Jadi kalau saudara ke Niniwe, yang saudara lihat di pintu gerbangnya bukan patung selamat datang, bukan tugu dengan emas di atasnya, bukan saudara. Itu bukan Niniwe, itu saudara di Jakarta berarti ya. Atau saudara ngelihat patung hiu dan buaya, oh itu bukan Niniwe, itu Surabaya saudara ya. Nah kalau saudara masuk ke Niniwe, yang saudara lihat adalah tengkorak manusia di seluruh pintu gerbangnya. Bayangin ya, sebuah kota dengan pintu gerbang yang terbuat atau dibangun dari tengkorak lawan-lawannya, tengkorak manusia. Orang-orang Niniwe, saya research kecil-kecilan saudara, orang-orang Niniwe itu menyelesaikan segala sesuatunya dengan kekerasan. Di Niniwe, nggak ada yang namanya merampok. Kenapa? Karena mereka saling rampok satu sama yang lain. Jadi kalau saling rampok kan berarti nggak ngerampok ya saudara. Ya kan semuanya rampok saudara. Ya, satu malam barangnya di rumah A, tiba-tiba barang dari rumah A ke rumah B, sampai rumah Z, balik lagi ke rumah A. Ya itu nggak ngerampok juga kan. Tapi saling rampok mereka saudara. Ya jadi itu yang terjadi di Niniwe. Nggak heran, nggak heran Yunus nggak mau ke sana, saudara. Dan lalu Tuhan bukain pengertian ini. James, do you know that? Tahukah kamu bahwa di dalam kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan? Yunus mulai keluar dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia takut. Tuhan itu manggil karena belas kasihannya buat Niniwe. Tuhan ngomong ke Yunus, Tuhan reach out ke Yunus supaya belas kasihan Tuhan itu tercurah buat Niniwe. Tapi Yunus tidak bisa ngerti kasih Tuhan yang besar. Kenapa? Karena dia takut. Alkitab bilang gini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bapak Ibu, fear membuat kita keluar dari kasih Tuhan. Ketakutan itu bikin kita keluar dari kasih Tuhan. Ketika kita mulai takut, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai berpikir bahwa everything's gonna be so wrong, um, itu akan membuat kita keluar dari kasih Tuhan. Buat kita keluar dari hadirat Tuhan. Yang bikin kita keluar dari hadirat Tuhan, dari kasih Tuhan bukan setan, saudara. Bukan. Setan gak punya kuasa lagi buat saudara. Nah, kuasa setan sudah dilucuti, saudara. Setan itu sudah dilucuti. He has been stripped from his power atas saudara. Tapi seringkali kitanya, seringkali
ketakutan kita yang membuat kita nggak mau masuk dalam apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Seringkali ketakutan kita yang membuat kita tidak berada di tempat di mana Tuhan tetapkan kita supaya Dia mencurahkan segala sesuatu yang Dia punya buat kita. Ketika Adam dan Hawa takut, mereka sembunyi dari Tuhan. Saya selalu suka bagian ini. Saya selalu bilang gini, dosa terbesar Adam dan Hawa bukan ketika mereka makan buah itu, tapi ketika mereka sembunyi dari Tuhan. Kenapa mereka sembunyi? Karena mereka takut, mereka takut, mereka telanjang. Mereka bilang gitu kan. Ketakutan bikin mereka sembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yunus juga sama. Dia kemudian tidak mengikuti the perfect plan of the Lord. Ini nabi loh saudara. Ini nabi loh. Nabi Bapak Ibu. Why? Because he was afraid. He was full of fear. Dia begitu dipenuhi ketakutan. Sampai dia harus lari. Tapi yang kedua, kenapa Yunus memutuskan untuk gak ke Niniwe, tapi milih ke Tarsis? Saudara, Tarsis, di sisi lain, Tarsis itu ada di pesisir Spanyol. Oke? Tarsis itu di pesisir Spanyol, Niniwe itu di Irak Utara. Yunus juga gitu, saudara. Om David tahulah, saya ini orangnya suka traveling. Jadi jarak dari Yafo, dari bahasa Indonesianya apa sih? Yafo ya, Yafo, bahasa Inggrisnya Java, dari Java these days gitu ya, ke Spanyol itu jelas lebih jauh daripada jarak dari Yafo ke Niniwe, yaitu yang ada di Irak Utara. Irak Utara dekat dengan Israel, dengan Yafo. Sementara Spanyol cukup jauh. Bapak Ibu tentu tahu, semakin jauh perjalanan, semakin mahal harga tiketnya. Tapi Alkitab dengan jelas ceritakan, Yunus mampu beli tiket buat ke Tarsis. Yunus mampu, Alkitab bilang begini kan, Yunus bersiap untuk ke Tarsis. Ketika saya baca ini, so actually Jonah udah punya plan sebenarnya. Karena saya suka traveling, saudara. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk saya ngambil duit saya yang sekian gitu. Kalau nggak cukup ya nggak mungkin saya bisa beli tiket gitu. Tapi dia bisa beli tiket. Jadi Yunus ini mungkin udah kelelahan habis khotbah sana sini gitu ya. Habis nubuatan dari rumah ini ke rumah itu, kasih pesan, KKR, nabi kelasnya Yunus nabi. Lalu Yunus bilang ini, gua pengen healing dong. Iya dong, gue pengen healing gitu ya. Tiba-tiba pas dia pengen healing, datang firman Tuhan, hai Yunus ke Niniwe. Gitu. Wah, Yunus bilang, bentar deh, gue healing dulu deh Tuhannya. Saya healing dulu ya, boleh ya, ke Spanyol dulu deh, bentar. Itu ya, healing dulu. Nah, ya kalau saya pergi ke Niniwe, ya saya bukan healing di situ. Ya saya nggak mungkin healing dalam bayangan Yunus ke Irak sudah ngapain. So Jonah already has his own plan. And he just follow his own plan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. When you follow your own plan, sometimes, saya akan bilang sometimes. Walaupun sebenarnya most of the time, tapi saya akan bilang sometimes. Sometimes, we are drifted away from his plan. When we try so hard for our own plan. Saya kemarin ketemu sama seorang yang sudah kerja di properti 35 tahun, saudara. 35 tahun dia kerja di bidang properti. Lalu dia bilang gini, Pak James, tinggal kasih tahu ke saya ukuran tanah yang Pak James punya berapa. Saya udah bisa bayangin rumahnya kayak apa. Saya udah bisa tahu harga materialnya berapa. 35 tahun di properti, saudara. Jadi dia udah nggak perlu lagi nanya timnya untuk ngasih tahu ke dia berapa bahan bangunannya, bagaimana bentuk rumahnya. Nggak perlu, dia udah tahu, saudara. Dia udah tahu. 35 years. 35 tahun lamanya.
Mungkin kita gitu, saudara. Kita udah terlalu lama di dunia pelayanan ini, lalu kita bilang udahlah. Kalau saya by the grace of God sampai sekarang masih mimpin pujian, saudara ya, 20 sekian tahun saya WL. Saya bangun, saya bilangnya gini, bangun tidur aja saya bisa WL, saudara. Saya bisa WL. Yang penting ada pemain musik aja. Bangun tidur saya bisa WL gitu, saudara ya. Ya, ya. Yang penting ada pemain musik aja, gitu. Kemarin tadi cerita-cerita saya oleh anugerah Tuhan saya baru pulang dari Israel. Em, eh, Kebetulan dipilih untuk menjadi apa namanya, petugas lah ya. Oh, Pak David tahu. Pak David pernah soalnya diutus, mengalami utusan, diutus untuk acara namanya ANCJ, sorry, All Nation Convocation Jerusalem 2022 yang dimulai dari tahun baru Rosh Hashanah 26 September sampai sebenarnya 9 Oktober, tapi kami pulang di tanggal 3 Oktober. Jadi sekitar 9 hari lah. 9 hari di sana pelayanan. Jadi saya nggak jalan-jalan, saudara, saya pelayanan ke Israel. Ya, jadi kita setiap malam itu Om David pasti tahu di Yerusalem itu setiap malam kami bertugas untuk ngisi di sesi menara doa jam 10 sampai jam 12, saudara. Waktu Yerusalem. Jadi sekitar jam 2 sampai jam 4 paginya Bapak Ibu. Setiap malam selama 9 hari itu yang itu kerjaan saya di sana. Ya, 10 sampai 12 setiap hari. 10 sampai 12 setiap hari. Kita, ya saya WL, lalu ganti-gantian ada Pak Edo dari Bandung, ganti-gantian. Dan nggak pernah kehabisan lagu. Kenapa? Ya sudah 20 tahun lebih, saudara. Jadi WL. So, saya bisa bilang, saya bangun tidur, saya bisa nge-WL. Yang penting ada main musik aja. Tinggal kasih tangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 250, saudara. Pokoknya kasih tangan aja. Ya, ya udah bisa WL. Dan kadang kita kayak gitu, bukan? Kita udah punya rencana kita sendiri karena kita pikir kita mampu. Dan ketika kita ikuti itu, kita udah nggak tanya Tuhan lagi. Kita udah nggak follow Tuhan lagi. Ketika sudah terlalu lama dalam pelayanan udah terlalu profesional, kita jadi pelayanan jadi profesi, bukan lagi jadi cinta, rindu, sayang sama Tuhan. Engkau nyembah karena engkau sayang sama Tuhan. Engkau nyembah karena engkau sadar bahwa kau disayang sama Dia. Saudara, sebelum kau mulai bisnismu, kau berdoa habis-habisan. Tuhan, kasih aku bisnis. Lalu Tuhan kasih bisnis, Tuhan berkati bisnis saudara. Bisnis saudara maju 20 tahun, bisnis saudara maju. Lalu saudara bilang, sekarang caraku yang harus berjalan. Caraku yang harus ditetapkan. Lalu kemudian ketika masalah datang di bisnis saudara, saudara nanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Tuhan gak pernah izinin masalah terjadi, saudara. Sering kali itu karena kebodohan kita sendiri. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih mengandalkan kemampuan kita. Kita lebih mengandalkan maunya kita daripada maunya Tuhan. And that's what happened to Jonah. Menariknya adalah ketika Yunus takut. Ketika Yunus ngikutin rencananya sendiri, saudara. Alkitab bilang gini. Lalu Yunus pergi. Bahasa Indonesia enggak enak, saudara. Bahasa Indonesia bilang gini. Jauh dari hadapan Tuhan. Tapi bahasa Inggris bilang begini. Jonah. Pasal 1. Saya pakai Amplified. So Jonah paid the fare and went down into the ship to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Di sini ternyata. Kenapa Yunus ngalami apa yang Yunus alami? Karena Yunus memutuskan. Yunus yang putuskan. Aku tidak mau lagi ada dalam hadirat Tuhan. Aku nggak mau lagi ada di bawah episkiatso, naungan kasihnya Tuhan. Yunus yang memutuskan to go away from the presence of the Lord. Yunus putusin, dia pengen, I don't want to have
anything to do with the love of God anymore. I just want to follow my own plan. I just want to follow my own feeling. Because I was full of fear. I was afraid towards Niniwe. Aku takut sama Niniwe. Aku cuma mau ikuti apa yang perasaanku katakan. Aku cuma mau ikuti apa yang mauku. Aku mau healing ke Tarsis. Alkitab bilang gini, ketika dia kayak gitu, sebenarnya dia lagi memutuskan untuk keluar dari kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini benar-benar nampar saya. Ketika kita ngikutin mau kita sendiri, ketika kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebenarnya kita lagi berusaha, kita lagi kayak ranting yang berusaha untuk keluar dari si pokok. Padahal si pokok udah bilang, di luar aku, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Hei, kita ini ranting, saudara. Di luar dia, kalau kita nggak nempel sama dia, kita nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Tapi kita pikir, karena kita udah 35 tahun pelayanan, kita udah 35 tahun pengusaha, kita udah 35 tahun jadi profesional, we know everything about it. And then we say, udahlah, aku nggak perlu lagi. Aku mau ikutin mauku. Dan ketika kau katakan itu, maka engkau keluar. Engkau mencabut dirimu sendiri dari si pokok. Dan kalau Bapak Saudara orang IPA, orang biologi sudah pasti tahu. Ketika ranting itu dicabut dari pokoknya, dan ranting itu nggak punya kehidupan lagi. Kenapa? Karena sumber kehidupannya ada di pokok. Yang hasilin buah siapa? Betul, ranting. Tapi sumbernya dari pokok. Buahnya ada di ranting, betul. Tapi sumbernya dari pokok. Kalau dia dicabut dari pokok, maka ranting itu tidak mungkin bisa berbuah. Impossible. That's what Jonah did. Dia berusaha ngikutin maunya. Dan dia keluar dari pokok. Dia keluar dari kasih Tuhan. Tapi ayat berikutnya yang seringkali kita salah pahami ya. Yunus 1 ayat 4. Ini baru masuk khotbah, yang tadi latar belakang, pengantar. ini baru masuk, saudara. Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat ini sering banget kita baca dengan gambaran bahwa Tuhan marah sama Yunus, karena Yunus lari dari panggilannya gitu ya, atau Yunus keluar dari hadirat Tuhan gitu, lalu Tuhan marah. Saudara, Tuhan menurunkan itu dalam bahasa Inggrisnya God sent out. Lalu ini kan paragraf baru ya. Ketika saya coba baca tanpa baca ayat 1 sampai 3. Kalau Bapak sudah coba baca ayat 4 saja, mulai dari ayat 4 tanpa baca ayat 1 sampai 3, maka saudara nggak akan dapat sense of penghukuman. Saudara ngerti maksud saya? Dan Tuhan menurunkan angin ribut di laut. It's just a normal thing. Di situ nggak ada sense penghukuman, saudara. Kenapa? Karena angin ribut memang terjadinya di laut. Bapak sudah ngerti? Kalau saya bilang begini, kalau saya ganti menurunkan dengan dan Tuhan menciptakan angin ribut di laut. Sama aja maknanya. Angin ribut itu memang terjadi di laut. Tapi kenapa ayat 4 harus ada, saudara? Karena Tuhan pengen ngasih tahu ke kita, hey, walaupun Yunus keluar, tapi Tuhan tetap ada sama Yunus. Tuhan tetap kejar Yunus. Karena Yunus masih ada di area ciptaannya Tuhan. Bapak sudah ngerti? Yunus 1 ayat 4. Dan Tuhan lah yang menciptakan angin ribut di laut. It's just a normal sentence. No tendency. Tidak ada tendensi penghukuman. Itu adalah kalimat biasa, sama saya kayak bilang. Dan Tuhanlah yang menciptakan gunung-gunung. Dan Tuhanlah yang menciptakan udara yang sangat dingin di gunung.
Tapi kalau sebelumnya Bapak Ibu Saudara baca, ada orang kena hipotermia di puncak gunung, maka saudara pasti mikir gini, oh tuh orang berdosa tuh, makanya dia kena dingin di atas gunung, dia hipotermia. Bapak Ibu Saudara ngerti? Ini ayat netral. Yunus ayat 4 itu netral, saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menciptakan laut, dan Tuhan sudah ciptakan sistem di laut. Kalau misalnya memang ada perbedaan tekanan udara, ada perbedaan tekanan air, maka angin ribut terjadi, maka ombak, gelombang pasti besar. It's just a natural event. Selesai. Tapi Yunus 1 ayat 4 harus ada untuk kasih tahu ke kita bahwa Yunus sebenarnya walaupun dia lari, walaupun dia keluar, dia memutuskan untuk keluar dari panggilan Tuhan, dia memutuskan untuk keluar dari kasih Tuhan. Kita pengen bilang kita, Yunus masih ada di dalam areanya Tuhan. Dan Tuhan masih sanggup jangkau Yunus. It shows to me. Ini nunjukin ke saya. Nggak peduli seberapa dalam seseorang itu jatuh, Tuhan pasti sanggup untuk ngangkat dia kembali. Saya berdoa saudara katakan amin untuk itu. I hope you pray. I hope you say amen to that. Sometimes buat kita ketika kita ngelihat seorang jatuh, kita berpikir bahwa dia nggak mungkin diangkat kembali. Dia nggak mungkin bisa pulih kembali. Nah, kalau Tuhan nggak kayak gitu, saudara. Nggak peduli seberapa jauh Yunus lari, Tuhan sanggup tangkap Yunus. Nggak peduli seberapa jauh engkau gagal, seberapa besar kegagalan, Tuhan tetap sanggup untuk pulihkan kau. He is more than able. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar dan jauh lebih limpah daripada apa yang kita minta atau bayangkan. Seturut dengan kuasa yang bekerja dalam kita. Kalau saya nggak salah Efesus 3 itu. He is more than able untuk bawa kita balik. Saya jadi ingat Roma 5 ayat 8 ketika saya baca ayat ini. Sebab Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan bukan cuma Tuhan kesempatan kedua, saudara. He's not only the God of second chance, but He is the God of many chances. Dia kasih kesempatan ketiga, Dia akan kasih kita kesempatan keempat, Dia akan kasih kita kesempatan kelima, sampai kita mau balik ke Dia. I'm sorry to disappoint you, but He is the God of many chances. Dia bukan Tuhan yang cuma kasih satu kali kesempatan tambahan. He is the God of many chances. Dan itu berlaku buat Yunus juga. Isn't that wonderful? Saya baca sampai sini aja saya udah ngerasa, iya ya, kok bisa ya aku mikir dulu Tuhan tuh marah sama Yunus. Enggak, Tuhan lagi kejar Yunus. Sama kayak Tuhan kejar saya di kamar saya ketika saya berumur 14 tahun. Tuhan datang di kamar saya lalu bilang, James, I love you. Padahal saya nggak pantas untuk dicintai, saya nggak pantas untuk dikasih. Perkara yang sama Tuhan lakukan kepada Yunus. Lanjut ya. Cuma saya tidak punya banyak waktu, saudara. Lalu kita tahu kisah itu sama-sama. Yunus 1 ayat 5. Terjadi kekacauan di kapal itu. Tapi Yunus tidur nyenyak di bawah buritan kapal. He just want to seclude himself from the world. Dia cuma mau menyembunyikan dirinya dari seluruh dunia. Pokoknya gue sampai ke Tarsis, gue mau healing. Ini menunjukkan kepada saya dia lagi capek berat, saudara. Yunus lagi capek berat. Dia tidur padahal di atasnya rame-rame. Ya, dia habis KKR kayaknya. Ya, KKR 3.000 orang. Ya, saudara, berhari-hari, jadi dia capek, saudara. Makanya dia perlu healing. Dia udah rencana nih. Ini salah satu bukti bahwa dia memang pengen healing ke Tarsis, saudara. Oke? Saya ingat kemarin ketika saya pulang dari Israel, istri saya kasihan, saudara. Kenapa? Karena jam tidur saya ngaco. Karena kami di sana bangun jam 10 sampai jam 12 malam terus-menerus, baru tidur jam 2 paginya Israel. Jadi kami 10 hari itu ya kayak gitu, saudara.
Dan bukan terjadi pada saya aja, tapi teman-teman yang ikut dalam tim itu ngerasain hal yang sama gitu. Kita pernah ke tempat yang waktunya lebih buruk dari itu gitu. Dan jet lag-nya nggak separah kemarin. Jadi kemarin tuh pengennya tidur aja di rumah. Pengennya tidur aja ketika jam pagi itu ya jam-jam harusnya bangun. Saya pengennya tidur aja. Selama seminggu kurang lebih kayak gitu, saudara. Jadi Yunus juga kayak gitu. Dia pengennya tidur aja. Dia udah capek, dia pengen healing gitu ya. Dia pengennya tidur. Sampai di atas udah kacau, dia nggak denger, saudara. Sampai harus nakoda kapal turun mendapatkan Yunus gitu. Kalau dia nakoda kapal bilang gini, gimana mungkin kamu tidur nyenyak gitu. Doa dong, doa dong. Siapa tahu Tuhanmu bisa selamatin kita. Tapi Yunus gak doa loh, saudara. Ketika engkau keluar dari hadirat Tuhan, ketika engkau keluar dari kasihnya, engkau akan susah berdoa. Kenapa? Karena doa itu bukan tugas. Doa itu ungkapan kita ke Tuhan. Doa itu curahan cinta, curahan kasih kita ke Tuhan. Kalau engkau keluar dari kasihnya, engkau akan susah berdoa. Supaya saudara suka berdoa, yuk balik lagi ke cintanya. Sadari cintanya buat saudara. Maka engkau berdoa bukan cuma jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Tapi sepanjang hari kau bisa berdoa. Kenapa? Karena kau terus menerus ungkapin hatimu ke Tuhan. Kau terus menerus ungkapkan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Dan kau mengizinkan Tuhan untuk ngomong. Dan saya ingat berapa bulan lalu, sekitar bulan Mei. Sekitar bulan Mei, saya diundang untuk KKR anak-anak muda di Depok. Lalu tiba-tiba ketika saya lagi KKR, hadirat Tuhan luar biasa, kasih Tuhan mengalir luar biasa. Tiba-tiba ada satu perasaan di dalam hati saya, sebuah seperti kasih yang besar, dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa? Iya. Tapi tiba-tiba muncul satu kata, Mary gitu. Lalu saya cuma ikutin aja apa kata Roh Kudus. Malam itu saya banyak panggil karunia kata-kata pengetahuan bergerak luar biasa. Tapi khusus untuk yang satu ini, saudara, itu ada kasih yang mengikuti nama Mary. Jadi saya panggil Om, ya aku panggil tuh. Kalau ada yang namanya Mary boleh maju. Maju 3 orang, namanya tiga orang ibu maju, namanya Mary. Lalu aku doain, aku bilang biar kasih Tuhan limpah atas engkau. Pokoknya saya doain 3 orang itu, and then selesai. Oke, selesai. 2 minggu setelahnya saya diundang ke gereja yang sama. 3 kali ibadah, lalu eh, sorry, 2 kali ibadah siang dan sore. Dan di ibadah sorenya setelah saya selesai khotbah, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke saya. Datang ke saya bilang, Pastor James gitu. Ya, Pastor ingat saya nggak? Aduh Bu, maaf ya, saya nggak ingat gitu. Pastor saya Mary. Mary yang mana ya Bu? Saya aja udah lupa, saudara. Saya aja udah lupa gitu. Saya Mary yang waktu KKR itu yang pastor panggil namanya. Oh iya 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 iya. Yang waktu KKR anak muda ya. Iya. Pastor tahu nggak Pastor? Itu adalah kali pertama saya datang ke gereja. Saudara, jadi ibu ini itu tiba-tiba lagi jalan di depan gereja itu. Lalu tiba-tiba dia pengen datang ke gereja, saudara. Dan dia juga udah lama nggak ke gereja. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Dan anaknya sakit-sakitan. Jadi dia sering banget jalan kaki nggak jelas juntrungannya. Tapi sore itu tiba-tiba dia pengen ke gereja. Dan kebetulan dia jalan di depan gereja di mana saya melayani. Dan dia datang ke gereja itu lalu tiba-tiba saya panggil namanya. Mary. Pastor, itu kali pertama saya ke gereja setelah belasan tahun saya nggak ke gereja. Dan suami saya
meninggal. Saya sedang berada di dalam kondisi terburuk saya. Setiap hari saya punya pikiran untuk bunuh diri. Tapi ketika Pastor James panggil nama saya, lalu Pastor James bilang, Tuhan mengasihi saya. Pada saat itu saya ambruk, kata dia. Dan tiba-tiba saya pulang, anak saya yang punya kondisi dengan kulitnya, tiba-tiba kulitnya itu mulai bersih yang sebelah. Jadi anaknya tuh punya bercak-bercak di kulitnya, saudara. Anaknya punya bercak-bercak di kulitnya. Setelah malam itu dia pulang, tiba-tiba bercak-bercak di sebelah tangan kiri, sebelah sini itu tiba-tiba mulai hilang, mulai memudar. Lalu ketika dia ngomong gitu, saya nangis, saudara. Kenapa? Karena saya ingat, sebelum saya panggil nama Mary, ada satu belas kasihan Tuhan. Besar sekali. Kasih Tuhan yang saya rasakan dalam hati saya. Lalu saya digerakkan untuk panggil nama Mary. Lalu saya bilang gini ke dia, Bu, tahu nggak? Malam itu saya diutus ke Depok. Jauh-jauh dari sekarang, karena sekarang saya tinggalnya di BSD, saudara ya. Jauh-jauh dari BSD ke Depok. Cuma buat ibu. I just know that night. Malam itu saya diutus ke Depok cuma untuk manggil Mary. Supaya Mary tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Saudara, kalau engkau punya hubungan yang erat sama Tuhan, engkau tidak di luar kasihnya. Setiap saat engkau bisa berkomunikasi sama dia. Tapi Yunus tidak bisa. Kenapa? Karena dia di luar kasih Tuhan. Dia memutuskan untuk mengeluarkan dirinya dari kasih Tuhan. Saya selalu bilang, setiap kali saya pelayanan, ke gereja manapun, ke persekutuan manapun, saya selalu bilang, kalau untuk satu orang aja saya ada di sini, itu udah cukup. Buat saya, malam itu saya diutus cuma buat Ibu Mary ini. Sudah tahu setelahnya, besoknya, dia datang ke gembala dari gereja itu. Dia minta dimuridkan, dia minta dibaptis, saudara. Karena tadinya dia dari Katolik, dia minta dibaptis selam. Dan kasihnya menyala-nyala lagi buat Tuhan. Keinginan untuk bunuh dirinya lenyap. Saudara, itu bukan itu semua lahir. Pemulihan itu terjadi karena ada orang yang nangkep hatinya Tuhan, nangkep kasihnya Tuhan, dan bagiin kasih itu. Tapi Yunus tidak bisa. Karena dia di luar kasihnya Tuhan. Saya berdoa, semua kita yang ada di Zoom meeting ini malam ini, kita semua ada di dalam kasihnya Tuhan. Sehingga setiap saat Tuhan ngomong, kita siap. Setiap saat hati Tuhan digerak, hati Tuhan tergerak, saudara. Saudara juga ikut bergerak. Tapi ini baiknya Tuhan, saudara. Ini baiknya Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 7. Yunus sudah segitu pengennya lari. Yunus sudah segitu pengennya untuk bilang, I don't want anything to do with the calling of the Lord, with His love. Tapi Yunus 1 ayat 7. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh semua ini. Oleh malapetaka ini, bahasa Indonesia katakan. Mereka buang undi. Dan Yunus tetap dipilih. Dan Yunus kena undi, kena pilih. Saudara bisa nggak saudara mau ngebaca ayat ini dengan melihat bahwa yang milih ini Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan pengen ngasih tahu Yunus, walaupun kamu udah lari, tapi aku tetap pilih kamu. Can you imagine? Bapak Ibu saudara bisa bayangin betapa luar biasanya Tuhan kita. Yunus sudah segitunya loh saudara. Tapi di tengah-tengah badai yang dialami Yunus, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah saya kasih tanda petik dosa yang Yunus lakukan, Tuhan tetap pilih Yunus. Yunus 1 ayat 7. Dia nggak pilih yang lain, dia tetap pilih Yunus. Bapak Ibu, His plan is always plan A, nggak pernah plan B. Tuhan nggak punya rencana cadangan. Kenapa? Karena dia yakin rencana utamanya pasti berhasil. Kalau saudara lari, dia pasti kejar sampai rencananya berhasil buat kamu. Karena dia cinta sama kamu.
Ini nunjukin ke saya Tuhan, rencana Tuhan sejak awal memang buat Yunus. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegagalan Yunus, di tengah-tengah Yunus lari dari Tuhan, di tengah-tengah Yunus bilang, aku nggak mau, nggak, I don't want anything to do with the Lord. Tapi Tuhan tetap pilih Yunus. Amin. Tuhan tetap pilih Yunus. Dan saya yakin pada saat itu, Yunus ngerti kasih Tuhan buat dia. Yunus ngerti kasih Tuhan buat dia. Dan itu yang bikin Yunus sadar kesalahannya. Saudara, sudah beratus-ratus tahun khotbah tentang neraka itu disampaikan. Oh, bukan saya menentang itu, enggak. Khotbah tentang penghukuman itu disampaikan. Tapi beratus-ratus tahun juga orang tetap bikin dosa. Orang tetap gak mau balik ke Tuhan. Tapi ketika orang dengar kabar tentang kasih, ketika orang lihat kasih, love in the human form, yaitu saudara dan saya. You know, terlalu banyak orang yang saya lihat balik ke Tuhan dibandingin dikotbahin tentang neraka, saudara. Setelah Yunus pasal 1 ayat 7, ketika Tuhan tunjukin kasihnya ke Yunus, walau apapun yang terjadi, aku tetap pilih engkau, Yunus. Yunus sadar dia salah. Yunus sadar dia keliru. Bukan ayat 9 sudah bisa lihat. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit. Lalu dia mulai memberitahukan semua ceritanya kepada orang-orang di kapal itu. Dia mulai menyadari kesalahan. Yunus pasal 1 ayat 9 10. Itu semua terjadi setelah ayat 7. Tuhan masih tetap pilih dia. Tuhan tunjukkan kasihnya kepada Yunus. Kasih Allah begitu nyata buat Yunus. Even though Jonah did so many mistakes. Maka saya bilang Yunus ini surat cintanya Tuhan. Yunus ini, kitab Yunus ini surat cintanya Tuhan. Oke, dan Yunus dalam bahasa gerejanya dia bertobat. Saya cuma bilang dia sadar bahwa Tuhan cinta dia. Once ketika saudara menyadari cintanya buat saudara, engkau menyadari bahwa engkau oleh karena kebodohanmu sendiri, oleh karena kesalahanmu sendiri, bukan salahnya Tuhan. Bahkan setan kadang-kadang gak ikut-ikutan, saudara. Kasihan si setan sering kali jadi kambing hitam kita. Apa-apa setan, saudara ya. Kasihan banget tuh setan beneran dah. Ya, nasibnya udah begitu emang si setan adalah ya. Kadang-kadang karena kebodohan kita, kadang-kadang karena kesalahan kita. Tapi Tuhan tetap cinta kita. Dan kita balik lagi ke dia. Yunus menyadari bahwa dia harus balik ke Tuhan. Tapi Yunus ini kok ya, gimana ya? Saya nggak enaknya, tapi Yunus ini bodoh banget, saudara. Maaf ya, saya harus pakai kata itu. Yunus ini udah tahu Tuhan cinta sama dia, tapi kenapa ya? Seringkali kita kayak gitu ya, saudara ya. Kita seringkali harus perform gitu. Kita tahu bahwa Tuhan cinta kita luar biasa, tapi kita pengen perform supaya dia lebih cinta lagi ke kita. Hey, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bikin dia tambah cinta sama kita. Atau kurang cinta sama kita. There's nothing we can do that can make him love us more or love us less. Nggak ada. Tapi Yunus berusaha tuh. Lalu dia bilang gini. Yunus bilang gini. Ayat 12 Yunus pasal 1. Sahut Yunus, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Saudara, yang minta dibuang ke laut itu Yunus, saudara. Tuhan tidak pernah rencanain Yunus dibuang ke laut. Enggak, Yunus sendiri karena saking bodohnya dia,
Dia minta dirinya dibuang ke laut, saudara. Hei, dia ini nabi loh. Dia tahu dia bisa nenangin badai, tapi dia memilih cara nenangin badainya untuk dia dibuang ke laut. Here, di sini, guilt itu benar-benar merasuki Yunus, saudara. Bicara tentang guilt, aib, rasa bersalah, rasa malu. Bukankah itu semua yang dulu sebelum kita kenal kasih Tuhan, itu yang terjadi pada kita. Bahwa kita merasa bahwa kalau kita salah, kita harus dipecut sama Tuhan. Tuhan harus samber kita pakai geledek, saudara. Tuhan harus salibkan kita. Sama Yunus juga kayak gitu. Dia bilang, udah deh buang aja gua ke laut. Ini badai pasti reda kok kalau gua dibuang ke laut. Dia menganggap dia perlu dihukum supaya semuanya ini kembali jadi baik-baik aja. Bapak Ibu, hukumannya udah ditanggung sama Yesus. Yesus sudah tanggung hukumannya. Saudara tidak perlu pecut diri sendiri, saudara nggak perlu cambuk diri sendiri lagi, nah. Dia udah dicambuk, saudara. Yang dicambuk Yesus. Saudara tidak perlu salibkan diri saudara sendiri. Dia udah disalib. Loh, terus pikul salib yang Yesus bilang, setiap orang yang mengikutku harus pikul salib. Engkau pikul salib yang Tuhan sudah selesaikan. You know, your cross is the finished work of His cross. Dan itu pun saudara tidak mau pikul. Karena saudara pikir saudara harus tetap pikul salib yang berat. No. Bukankah Yesus bilang, bukankah kuku itu enak dan bebanku itu ringan. Hey, your cross yang Tuhan bilang, setiap orang mengikut aku harus pikul salib. Itu ringan. Kenapa? Karena dia udah tanggung semua. Jangan jadi kayak Yunus ya Bapak Ibu ya. Aku mesti dicambuk dulu. Aku mesti disalibkan dulu. Yang minta dibuang ke laut itu Yunus. Kita harus sadari. Dia sudah selesai. It is finished. Perlu bahasa Yunani, tetelestai. Supaya terlihat agak sedikit teologis, saudara ya. Tetelestai. It is finished. It is fully paid. Sudah dibayar lunas penuh. Kontan. Tidak pakai kredit. It is finished. And then Yunus dibuang ke laut. Karena dia salah ngomong. Dia tinggal bilang, saudara, badai tenang, gak perlu pakai buang-buang ke laut. Tapi Yunus dibuang ke laut. Karena dia sendiri yang minta. He asked for it. Oke. Tapi lagi-lagi. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Di tengah-tengah kesalahan kita, kekeliruan kita, Tuhan sayang banget sama kita. Yunus pasal 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan. Saya agak nggak suka bahasa Indonesia ini. Saya baca dari New International Version, saudara. I love New International Version for this one. Yunus 1:17 New International Version. The Lord, now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. Ikan besar itu bukan penghukuman, ikan besar itu penyediaannya Tuhan. Now the Lord provided. Sekarang Yunus jatuh ke laut, dibuang ke laut karena kesalahan mulutnya sendiri. Walaupun demikian, Tuhan tetap sediakan buat Yunus. Bukankah dia Tuhan yang mengasihi kita? Isn't He the God who loves us so much? Sampai dia harus tunjukkan berulang-ulang kali betapa dia mengasihi kita, betapa dia mau kita masuk dalam rencananya. Ini masih Yunus 1. Tapi saya akan sedikit lagi dan I'll finish. Bapak Ibu,
Pernah bayangin nggak? Pernah bayangin nggak? Kok bisa ya Yunus tuh masuk ke perut ikan utuh, saudara? Pernah bayangin nggak? Pernah bayangin nggak? Yunus masuk di perut ikan itu kok ya utuh gitu loh. Nggak kena gigi-giginya. Ya zaman itu great fish karena belum ada ilmu pengetahuan. Kalau zaman sekarang kita tahu bahwa makhluk terbesar di laut itu adalah paus, saudara. Nggak kena gigi-giginya paus itu loh. Kok bisa ya? Bisa ya, saudara. Kalau kita bicara tentang kairosnya Tuhan, ini kairos, saudara. Ini kairos. Emang ini Tuhan. Pas banget Yunus. Yunus udah sembarangan ngomongnya. Udah buang aja gua ke laut. Pas banget dia dibuang ke laut. Pas banget itu. Saudara, satu-satunya momen Yunus bisa masuk utuh ke dalam perut paus adalah ketika paus sedang hirup udara dan air dengan begitu kuat. So si paus nih inhaling, saudara. Dia inhale. Jadi dia hirup tanpa ngunyah. Dan itu bisa menyedot, sedotannya itu luar biasa kencang, saudara. Itu adalah momen di mana ketika si paus bersihin organ-organ internalnya. Dan itu biasanya berlangsung berkali-kali. Kalau saudara suka nonton National Geographic, Discovery Channel, atau nonton Finding Nemo, Finding Dory, saudara. Itu terjadi di Finding Dory. Jadi ketika si paus mau membersihkan organ-organ internalnya, maka dia akan tarik, tarik kuat-kuat, saudara. Tarik kuat-kuat, inhaling kuat-kuat. Jadi air udara semua masuk, lalu dia akan semburin lagi keluar. Makanya ada dari punuknya itu akan keluar juga air. Itu adalah saat dia menyemburkan waktu, menyemburkan supaya yang kotor dalam dirinya keluar. Ini punya pengertian profetik sendiri, saudara. Enggak tahu saya sampai ke situ atau enggak. Tapi that's what happened. Oke, okay? That's what happened. Jadi, dan itu terjadi berkali-kali. Di bayangan saya, Yunus jatuh ke laut dan itu si ikan pas banget. Memang lagi momen dia harus inhaling, saudara. Dia harus tarik. Karena kalau momen dia exhaling, Yunus kelempar. Pasti itu. Tapi itu momen dia inhaling. Dan itu momen inhaling dia terakhir. Bayangin coba. Betapa detailnya rencana dan kasih Tuhan buat Yunus. Tepat. Bahkan di tengah-tengah kesalahan Yunus, Tuhan selalu tepat, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Come on. Dia tidak pernah salah. Right at that moment. Tadi Om David nanya, James dapat apa di Israel? Saya akan tutup dengan kesaksian ini aja. Saudara, ini saya kali pertama ke ANCJ, walaupun ke Israel sudah 2 kali. Tapi pertama kali konvokasi. Tentu tadi saya sudah cerita bahwa saya diminta untuk menerjemahkan. Tapi ternyata saya tidak tahu gimana ceritanya. Nama saya itu, namaku itu itu ada di judulnya, nama pertemuannya itu International Council of Elders. Jadi itu perwakilan dari bangsa-bangsa yang setiap pagi rapat bareng Tom Hess gitu. Jadi setiap pagi itu aku sarapan tidak di tempat sarapannya hotel, Om. Sarapannya bareng Tom Hess karena kita harus ngobrol rapat sama dia as a part of International Council of Elders. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, Dewan Pimpinan Internasional, Dewan Penatua Internasional, yang tergabung dalam Apostolic and Prophetic Council. Wah. Dan satu pagi ketika ketika di rapat dengan Tom Hess, tiba-tiba Tom Hess ngomong gini. Jadi dari Indonesia itu ada 2 orang. Saya sama Ibu Esther Waluyo. Om David pasti tahu Ibu Esther Waluyo, kepala sekolah Proskuneo sekarang. Istrinya Pak Joko, almarhum pemain gitar. Tom Hess ngomong gini, Indonesia, Esther James, are you prophetic? Kata dia gitu. Lalu Bu Esther bilang gini, kalau aku sih enggak. Yang prophetic Iki loh.
Karena aku sepanjang perjalanan tuh saksi tentang bagaimana pengalaman pelayanan-pelayanan. Tentu ada cerita Reva di dalamnya gitu ya. Yang profetik ini James. Tom Hess ngomong gini Om. Pak Ibu, Tom Hess ngomong. James, okay, I will give you 15 minutes to share on a prophetic night, on a main session, as a representative of Indonesia. Tom Hess, saya 15 menit untuk share di malam prophetic, di main hall, di main session, di All Nation Convocation Jerusalem. Gemeter saya, saudara. Gemeter beneran. Kenapa? Karena kita rapat setiap pagi, kita ngomongin pembicara-pembicara buat prophetic night. Yang ngomong di prophetic night itu Cindy Jacobs, Tom Hess sendiri, Rick Riding, George Anadorai, ada Abu Baku dari Ghana. Lalu ditambahin saudara satu nama. Anak muda yang tidak terkenal dari Indonesia. Ditambahin saudara. James Mendrova from Indonesia. Ketika saya balik dari situ, saya renungin di kamar ya. Saya ingat Om David juga pernah nubuatin saya bahwa and it's 10 years back, mungkin 2013 2014 pertama kali kita ketemu. Om David sering ke gereja, ke VOT. Om David nubuatin bahwa you are for the nations. Tuhan tetapin kamu buat bangsa-bangsa, James. Tapi saya tidak pernah mikir, saudara, bahwa bangsa-bangsanya di Yerusalem dan berada di tengah-tengah nama-nama tadi. Dan sebelum saya share, saudara, kita diajak rapat sama Tom Hess. Rapat Cindy, Rick, George, Anadorai. Lalu saya duduk di paling pojok, udah saya duduk pojok-pojok aja itu. Biar nabi-nabi besar aja yang ngobrol gitu. Tapi Tom Hess bilang, James, what do you want to share tonight? Lalu saya share. Saya dapat kuat tentang ada paus yang adalah penyediaan Tuhan. There is a great fish, which is the Lord provision in the time of darkness. Di waktu-waktu kegelapannya Yunus, saudara. Di waktu-waktu Yunus dihantam badai. Di waktu-waktu kesalahannya Yunus. Paus itu Tuhan sediakan sebagai penyediaan. Saudara tahu ketika saya ngomong itu George Anadore sama Rick Riding loncat, saudara. Karena saya baru tahu ternyata Rick Riding juga lagi ngomongin soal tsunami, tsunami of glory. Dan lalu saya bilang sama Pastor Rick Riding, Pastor Rick, do you know, there is no better creature that can ride on a tsunami than a fish. Karena cuma dua, saya bilang sama Rick, there is only two possibilities if we are facing tsunami. You are getting crushed by the tsunami, kamu dihantam sama tsunami, dihantam hancur, atau kamu ride with the tsunami. Saya bilang sama Rick Riding, there is no better creature that can ride on the tsunami of God than a great fish. Rick Riding loncat-loncat, saudara. Ketika saya sampaikan malam itu 15 menit, saya turun. Saya dipelukin Rick Riding, dipelukin Tom Hess. Hamba-hamba Tuhan pada pelukin saya. They say, wow, what a blessing. Untuk melihat paus itu bukan lagi. Saya bilang, the great fish, the whale is not a punishment. It's a provision. Itu adalah sebuah penyediaan karena Tuhan cinta banget sama kita. So, bukan yang aku dapetin Om, ternyata Tuhan suruh aku bagiin sesuatu di Israel. Ya aku dapat banyak, tapi yang bener-bener jadi pengalaman profetikku, pengalamanku yang buat aku tuh favor adalah Tuhan kasih, Tuhan genapi nubuatan yang bahkan Om David sendiri sampaikan buat aku. It's been 9 years, 8 years ago. Tapi itu yang saya tahu, saudara.
Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, dia nggak pernah gagal nepati janjinya. Apa yang dia firmankan, apa yang dia sampaikan, itu pasti dia genapi. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya rencana cadangan. Dia bukan pelatih sepak bola yang punya momen cadangan, bukan. Dia Tuhan yang rencananya selalu utama. Dan rencananya adalah supaya engkau dan saya, kita hidup dalam kasih-Nya. Saya berdoa biar penyediaan yang datang dari Tuhan, walaupun di tengah-tengah kegelapan. I know we are entering into more uncertainties. Kita sedang masuk di banyak ketidakmenentuan hari-hari ini. Tapi ada great fish, ada ikan besar yang siap, yang Tuhan sediakan, yang adalah penyediaan Tuhan. Kalau Tuhan sediain nggak kecil, saudara, yang dia sediain gede. Dan penyediaan Tuhan yang besar. Karena dia mencintai kita. Bukan karena kita hebat. Yunus nggak ada hebat-hebatnya, saudara. Yunus nggak ada benar-benarnya. Tapi Tuhan tetap sediakan. Apalagi buat saudara di Reva Fellowship malam ini. I know baru pasal 1, but my tummy is up. Mudah-mudahan kita bisa lanjutin lagi.